Sudah bisa share screen? Sudah saya multiple, silakan. Sudah kelihatan belum ya, teman? Sudah. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tentang implantasi perkembangan plasenta, tentang hormon plasenta. Yang pertama ini tentang implantasi dan perkembangan plasenta. Seperti yang kita tahu, plasenta itu merupakan organ penting bagi janin. Maaf, ini kok saya kurang keras ya Mbak Ayu ya suaranya ya? Saya dengarnya kok rada kurang keras ya, tolong volumenya ya Dek. Implantasi dan perkembangan plasenta. Seperti yang kita ketahui, plasenta itu merupakan organ penting bagi janin karena sebagai alat pertukaran zat antara ibu dan bayi atau sebaliknya. Plasenta itu seperti yang kita tahu bentuknya bundar atau hampir membundar dengan diameter 15-20 cm dan tebalnya kurang lebih 2,5 cm. Berat rata-ratanya itu sekitar 500 gram. Umumnya itu plasenta terbentuk lengkap pada kehamilan kurang dari 16 minggu dengan ruang amnion telah mengisi seluruh kafum uteri. Nah, untuk implantasi plasenta sendiri itu dimulai selama proses implantasi blastokista, yaitu ketika si blastokistanya itu membelah di 32 sampai dengan 64 sel. Lanjut, Mbak. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini skema dari implantasi perkembangan plasentanya. Nah, teman-teman bisa lihat pertama kali itu tadi kan plasenta itu implantasinya dibarengi dengan implantasi blastokistanya setelah berjumlah 32 sel atau lebih. Nah, di sini atau yang disebut juga dengan morulanya itu sudah membelah lebih dari 16 sel. Nah, setelah membelah sejumlah itu dinamain dengan blastosel. Blastosel sendiri itu nanti ada inner cell sama outer cell, di mana inner cell ini merupakan inti dari pembentuk struktur fetus. Inner cell sendiri itu nama lainnya itu inner cell sendiri disebut sebagai embryoblast, di mana embryoblast ini sendiri nantinya akan membentuk struktur dari si fetusnya. Nanti ada exoderm, endoderm, ectoderm yang nantinya bakal menjadi si fetus itu, struktur fetus. Nah, sedangkan yang mempunyai peran penting dalam pembentukan plasenta ini adalah outer cell-nya, outer cell dari si blastokistanya atau yang disebut dengan tropoblast. Nah, tropoblast sendiri ini ada dua, ada sitotropoblast dan ada sinciotropoblast yang disingkat CT dan ST. Nah, sinciotropoblast ini dia punya enzim enzim hidrolitik yang enzim ini yang ngebantu perlekatan tropoblast ini di endometrium. Kayak gitu. Nah, selama proses perlekatan si plasenta ke endometrium, di sana hormon progesteronnya menurun. Tapi kan kalau misalnya hormon progesteronnya terus menurun, kan nanti
dia bisa nyebabin nah selama proses perlekatan si tropoblas ini nanti progesteronnya akan mengalami penurunan. Nah, akan tetapi si sinciotropoblas ini nanti kan mengeluarkan si hormon HCG. HCG-nya meningkat ketika progesteronnya turun. Tapi si HCG ini nanti dia peka progesteronnya turun, makanya dia nyuruh nanti ke si corpus luteum untuk menghasilkan si progesteron. Karena kalau misalnya progesteronnya turun, apa? Perewangnya rata kok. Si progesteron untuk apa ya? Si proses pelekatan juga penting gitu. Jadi kalau misalnya si progesteronnya terus turun, nanti akan terjadi iskemia gitu. Jadi kekurangan sel darahnya gitu. Nah, Mbak Ayu bisa lebih tenang dalam menjelaskan, Penjelasannya ini soalnya penting banget, dan yang Mbok sampaikan itu menurut saya sudah lumayan benar, tapi perlu intonasi, perlu kecepatan yang lebih lambat ya, jadi temennya biar bisa mencerna ya. Ojo grogi lah, pinter-pinter kok grogi ya. Diulangi yang tadi, kalau estrogen progesteronnya turun terus HCG-nya naik, efeknya ke corpus luteum apa ya gitu ya. Oh iya. Diulang lagi, jadi yang berperan penting dalam pembentukan plasenta itu lebih banyak ke outer cell-nya atau tropoblasnya. Nah, di sini tropoblas sendiri itu ada dua, ada sinciotropoblas sama sinciotropoblas. Nah, proses perlekatan antara sinciotropoblas dan sitotropoblas ini dibantu oleh enzim hidrolitik untuk perlekatannya di endometrium. Nah, setelah perlekatannya erat di endometrium, selama proses perlekatan ini progesteronnya mengalami penurunan. Yang kita ketahui kan kalau di rahim itu progesteronnya, kadar progesteronnya itu nggak tinggi waktu awal-awal tuh, terus dia mengalami penurunan. Nah, kan kalau si progesteronnya terus turun, nanti kan bakal terjadi iskemia. Ya, kayak gitu. Nah, nanti sinciotropoblasnya ini akan dia peka progesteronnya turun nih. Jadi dia peka buat ngeluarin si hormon HCG. Nah, kenapa dia ngeluarin si hormon HCG ini? Karena nanti si hormon HCG ini yang akan merangsang si corpus luteum buat terus memproduksi progesteron biar nggak jadi iskemia. Jadi biar nutrisi-nutrisinya juga selama pembentukan itu tetap bagus gitu, kayak gitu. Nah, terus nanti itu terus nanti tuh nanti ngebentuk lakuna itu adalah darah yang mengisi ruang kosong di antara sinciotropoblas. Jadi, oh ya lupa, sinciotropoblas itu punya fili-fili yang kecil buat selama perlekatan itu antara endometrium dan sinciotropoblas itu dia punya fili-fili kecil. Nah, terus setelah lakunanya terbentuk, nah terus nanti dia terbentuklah si primary villi menyebar ke seluruh outer cell dari tropoblas hingga menjangkau sirkulasi darah ibu. Itu terjadi antara hari ke-8 sampai hari ke-9. Kayak gitu. Terus setelah si primary villi-nya terbentuk, nanti si primary villi ini dibantu sama yang tadi yang dari inner cell, embryonic sama primary villi ini nanti dibantu ketika primary villi ini terbentuk, mesodermnya menjadi aktif. Terus dia nanti
setelah mesodermnya aktif, ini nanti terbentuklah second villi yang jadinya ada CT sama ST-nya aja. Tadi kan cuma sampai sinciotropoblast nih di primary villi. Kalau di second villi dia udah ada sincio sama sinsionya juga karena si mesodermnya aktif. Nah, setelah jadi second villi ini nanti terjadi pemisahan. Terus jadilah si chorion. Kayak gitu. Selama pembentukan si chorion ini, mesodermnya berdefisiensi menjadi sel darah dan pembuluh kapiler. Ada yang ke ibu, terus ada yang nanti ke janinnya. Nah, ini terjadi di hari ke-13 sampai ke hari ke-14. Setelah nanti terjadi menjadi darah dan pembuluh kapiler, nanti jadilah ke villi ketiga. Nah, villi ketiga ini terjadi di minggu ketiga. Di villi ketiga ini udah hampir akhir dari pembentukan si plasentanya. Nah, kan tadi udah kebentuk chorionnya. Setelah pembentukan si villi ketiga ini, rongga chorionnya makin lama makin luas sehingga jaringan embrional makin memisah dari sinciotropoblast sama selaput chorionnya sudah memisah. Terus akhirnya membentuk tali pusat yang kita tahu ada 2 arteri sama 1 vena itu. Terus setelah itu di minggu ketiga ini juga sudah terbentuk kotiledon dari 15 sampai 20 kotiledon. Nah, kotiledonnya sendiri ini terdiri dari 2 sampai 3 tertiary villi yang menempel pada lapisan desidua. Nah, di minggu keempat ini si plasentanya lengkap kayak gitu. Ya, lanjut Mbak Ovi. Ngerti gak teman-teman? Apa? Ya, terus, nah tadi kan udah terbentuk plasentanya di minggu keempat kan udah sempurna. Nah, dari situ juga dimulailah sistem sirkulasi darah ibu ke janinnya kayak gitu. Melalui pembuluh darah tali pusat, sirkulasi utara plasenta itu dihubungkan dengan sirkulasi janin. Terus meskipun demikian, darah ibu dan janin tetap tidak bercampur menjadi satu, atau disebut dengan sistem hemochorial. Tetap terpisah oleh dinding pembuluh darah janin dan lapisan chorion. Dengan demikian, komponen sirkulasi dari ibu maternal berhubung dengan komponen sirkulasi dari janin atau fetal melalui plasenta, tali pusat, atau yang disebut dengan sirkulasi feto-maternal. Kayak gitu. Ya, lanjut. Selanjutnya sama Mbak Opi. Ya, terima kasih Ayu. Selanjutnya, endokrinologi plasenta. Plasenta merupakan organ khusus pada kehamilan yang bertanggung jawab atas fungsi penting dalam keberhasilan kehamilan, termasuk dukungan, nutrisi, dan perlindungan janin. Salah satu fungsi utama dari plasenta yaitu kemampuan untuk mensintesis hormon penting dan mediator lain, karena fungsi endokrin plasenta sangat penting untuk keberhasilan kehamilan. Hormon plasenta penting selama masa gestasi karena mereka memainkan peran berbeda dalam pembentukan dan pemeliharaan kehamilan, perkembangan janin, dan juga persalinan. Endokrinologi plasenta yaitu ada HCG, progesteron, ada laktogen plasenta, estrogen, resitin, dan juga leptin. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin itu adalah hormon penting kehamilan yang merupakan hormon keluarga glikoprotein yang berbagi kesamaan dengan anggota lain seperti LH hipofisik dan FSH.
HCG mRNA ini terdeteksi pada tahap embrio 6-8 sel sehingga diproduksi sebelum implantasi. Sejak hari ke-8 setelah pembuahan, HCG mendeteksi dalam serum ibu dan puncaknya pada minggu ke-10 kehamilan. Kemudian menurun perlahan-lahan sampai dengan akhir kehamilan. Deteksi beta HCG dalam darah dan urin biasanya digunakan sebagai tes kehamilan. HCG menginduksi efek relaksan di jaringan miometrium manusia, menunjukkan kontribusi langsung dari hormon ini untuk pemeliharaan ketenangan miometrium selama kehamilan. Beberapa mediator mengontrol sekresi HCG oleh trofoblast. Kemudian selanjutnya ada progesteron. Corpus luteum adalah produsen utama progesteron selama berminggu-minggu pertama kehamilan karena stimulasi HCG. Setelah 6-8 minggu masa gestasi hingga akhir kehamilan, seiring dengan penurunan konsentrasi HCG, plasenta secara bertahap menjadi sumber utama progesteron karena pembentukan lapisan sintikal. Selain plasentasi, progesteron juga mempersiapkan kelenjar susu untuk menyusui dengan meningkatkan proliferasi epitel payudara, tetapi juga mencegah laktasi hingga persalinan yang bertentangan dengan efek prolaktin. Selanjutnya ada estrogen. Sintesis estrogen plasenta mencerminkan saling ketergantungan antara ibu, janin, dan juga plasenta. Plasenta menggunakan sirkulasi androgen dehidropiandrosteron sulfat yang diberikan oleh kelenjar adrenal janin dan ibu, mengubahnya menjadi androstenedion dan testosteron. Nah, estrogen ini memainkan beberapa peran selama masa gestasi dan efeknya secara klasik dimediasi oleh aktivasi reseptor estrogen inti, ER-alfa dan ER-beta. Selanjutnya ada laktogen plasenta. Gen ini mengkode hormon pertumbuhan hipofisis, hormon pertumbuhan plasenta, dan 3 lainnya menjadi plasenta laktogen menjadi HPLA, HPLB, dan HPLL. Dari minggu kedua kehamilan, HPL terdeteksi di plasenta. Setelah minggu ketiga sampai minggu ke-6, sebagian besar dilepaskan ke sirkulasi ibu, meskipun juga ada dalam sirkulasi janin. Sampai akhir kehamilan, kadar serum HPL meningkat pesat, menghilang setelah persalinan plasenta. Setelah lahirnya plasenta. Faktanya, produksi HPL tampaknya mencerminkan peningkatan massa plasenta, khususnya massa syncytiotropoblast. Kemudian ada leptin. Setelah trimester kedua, kehamilan umumnya merupakan keadaan fisiologis dari resistensi leptin. Dengan cara ini, meskipun kadar leptin tinggi, ada hilangnya sensasi kenyang yang menyebabkan hiperfagia, penambahan berat badan, dan hiperinsulinemia. Resistensi ini diperlukan untuk suplai nutrisi ke janin, untuk mempersiapkan tubuh untuk kebutuhan metabolisme laktasi, dan disebabkan oleh hormon kehamilan lainnya seperti progesteron, estrogen, atau disebut HPL. Kemudian ada resitin. Kadar resitin serum meningkat selama kehamilan, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadarnya meningkat pada trimester ketiga. Sedangkan yang lain menyatakan menurun selama masa gestasi. Selama masa gestasi, resitin meningkatkan MMP kedua dan menurunkan TMP1 dan TMP2 dalam sel BO, mendorong invasi sel. Selain itu, resitin merangsang ekspresi transport glukosa 1 melalui aktivasi jalur ERK setengah, sehingga meningkatkan pengambilan glukosa plasenta. Namun, penelitian lebih lanjut di trofoblast primer diperlukan untuk mengonfirmasi efek resitin pada plasentasi manusia. Nah, kesimpulan fungsi endokrin dari plasenta manusia sangat penting untuk keberhasilan peristiwa kehamilan dan perkembangan janin yang berbeda karena produksi hormon plasenta yang abnormal telah dikaitkan dengan anomali dalam proses ini dan hasil kehamilan yang buruk. Selain itu, perubahan endokrin ini dapat membantu dalam memprediksi dan mendiagnosis kondisi terkait kehamilan, memberikan perencanaan awal strategis klinis terbaik untuk mengelola kondisi. Selanjutnya, untuk transport plasenta akan dilanjutkan Mbak Betty. Selamat hari, Mbak. Oh, tadi.
Iya, dilanjut untuk transport plasenta sendiri, untuk nutrisi dan oksigen yang kita ketahui bahwa janin itu mendapatkan oksigen dan nutrisi itu berasal dari darah ibu yang berada di kotiledon, kemudian disalurkan melalui cabangnya yang membentuk kapiler. Nah, di sini kan ini ceritanya plasenta. Nah, plasenta ini terbentuk fili-fili dan fetal kapiler. Nah, si plasenta ini di dalamnya terdapat sinsitiotrophoblas atau yang tadi disebut ST. Ini memiliki dua membran. Membran yang pertama itu membran microvillus membran atau MVM. Nah, membran ini menghadap ke ibu. Sedangkan untuk membran plasma basal ini menghadap ke janin. Nah, di sini sinsitiotrophoblas ini menjadi penghalang utama yang membatasi transfer nutrisi melalui plasenta. Si ST ini mengekspresikan banyak transporter yang diatur oleh sinyal janin, ibu, dan plasenta. Nah, di MVM ini kan banyak ada lipase, terus asam amino, glukosa. Ini tuh nanti akan ditransferkan melewati si ST ini, setelah itu baru memasuki membran plasma, kemudian masuk ke kapiler janin. Nah, kalau si kedua membran ini memiliki pengaruh besar terhadap pentransferan nutrisi ke janin. Jadi kalau misalkan ada bermasalah di antara kedua membran ini akan mempengaruhi ke pertumbuhan janinnya juga. Dan si ST ini tuh mengekspresikan banyak transporter yang tadi. Nah, transporter yang memediasi asam amino, glukosa, asam lemak, ini diekspresikan di kedua membran antara MVM dan BM-nya tadi. Kemudian, tapi yang ditransferkan hanya FATPS, glukosa, dan asam amino saja, sedangkan untuk lipasenya sendiri, ini melepaskan asam lemak di dalam si sinsitiotrophoblasnya. Jadi yang memicu si asam lemak ini lepas di dalam sitosol si ST sinsitiotrophoblasnya. Jadi nggak masuk ke janinnya si lemaknya gitu. Ada yang kurang mengerti? Dilanjut aja ya. Nah, transport nutrisi plasenta ini tergantung pada ukuran si plasentanya. Morfologinya meliputi luas zona pertukaran yang tadi kapiler serta ketebalan jaringannya. Lalu kapasitas dan ketersediaan transporter nutrisi dan aliran darah utero dan feto plasenta. Kalau di gambar yang tadi, transporternya itu yang meliputi asam amino dan transporter lipid. Nah, untuk ukuran plasenta berdasarkan berat plasenta merupakan penanda luas permukaan yang tersedia untuk pertukaran nutrisi ibu dan janin. Nah, si berat plasenta ini merupakan penentu penting dari berat lahir dan pertumbuhan janin. Jika plasenta gagal mencapai ukuran yang memadai, mungkin tidak mendukung perkembangan janin. Jadi, perkembangan janin ini sendiri ditentukan oleh plasentanya dari ukurannya, morfologinya, kapasitasnya, serta aliran darah dari ibu ke janinnya. Boleh dilanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Betty. Di sini masalah transport nutrisi dalam perubahan pertumbuhan janin ada IGR atau intrauterine growth restriction. Disfungsi plasenta, di sini suplai nutrisi ke janin tidak mencukupi meskipun sudah cukup nutrisi. Pemodelan ulang uteri spiralis yang tidak mencukupi selama plasenta adalah kunci perubahan fisiologis yang berkontribusi pada aliran darah yang tidak memadai ke janin, mengakibatkan penurunan pengiriman nutrisi dari gen dan menjadi IGR. Di sini pada ibu yang kurang gizi dapat disebabkan karena pasokan makanan yang tidak memadai atau pembatasan kalori yang disengaja, dan dengan demikian ada ketersediaan nutrisi yang tidak mencukupi dalam sirkulasi oleh ibu.
Untuk selanjutnya ada pertumbuhan janin berlebih atau makrosomia. Biasanya ditandai dengan diabetes selama kehamilan, dikaitkan dengan hiperglikemia dan hiperlipidemia pada ibu, meningkatnya suplai glukosa dan pengiriman lipid ke janin. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Tari tadi ya. Terus obesitas selama kehamilan dikaitkan dengan meningkatnya kadar lipid ibu. Ibu obesitas cenderung melahirkan bayi dengan meningkatkan massa lemak neonatal dan presentasi lemak tubuh. Peningkatan ketersediaan nutrisi dalam sirkulasi ibu diperkirakan akan merangsang plasenta untuk meningkatkan pengangkutan nutrisi tersebut sehingga mengakibatkan pertumbuhan janin yang berlebih. Masih di diabetes, di sini ada tipe 1, penelitian menunjukkan aktivitas sistem A yang berubah. Pada diabetes tipe 1 ini dikaitkan dengan meningkatkan ekskresi GLUT1 itu glukosa dan meningkatnya pengambilan glukosa pada BM tadi yang disebut dengan plasma basal, dan dibandingkan dengan kehamilan yang sehat, tetapi tidak ada perubahan pada yang ditemukan pada MVP. MVP itu membran mikrofilus yang tadi. Di sini untuk mekanisme molekuler yang mengatur transfer hara yang diubah. Untuk mekanisme molekuler bertanggung jawab untuk perubahan dalam transformasi nutrisi plasenta sebagian besar melibatkan jalur persenjataan mTOR. mTOR itu mamalia rapamisin. Terus mTOR terletak di sel trofoblast, berfungsi sebagai integrator sinyal dari suplai ibu dan permintaan janin untuk mengatur pertumbuhan, stres, status energi, oksigen, dan asam amino. Di sini mTOR menerima sinyal ibu, misalnya di insulin dan leptin. Di MVP dapat mentransmisikan informasi ini ke hilir untuk mengubah transkripsi gen dan translasi protein, menghasilkan regulasi naik atau turun protein transfer nutrisi yang terlibat dalam pertumbuhan janin. Selanjutnya. Masih di mTOR menerima sinyal ibu, ini misalnya ada insulin, leptin, dan MVP untuk mentransmisikan informasi ke hilir untuk mengubah transkripsi gen dan translasi protein, menghasilkan regulasi naik atau turun protein transport nutrisi yang terlibat dalam pertumbuhan janin. Regulator positif mTOR termasuk hormon ibu, ini ada insulin, leptin, dan IGF-1, sedangkan adiponektin dan hipoksia menghambat mTOR. Secara khusus dalam kultur sel trofoblast manusia primer, stimulasi aktivitas sistem A oleh insulin dan IGF-1 tergantung pada persinyalan mTOR. Selanjutnya. Untuk komplikasi kehamilannya seperti obesitas yang mengubah suplai nutrisi ibu, kadar adenopin, sitokin, dan hormon dapat mengubah saluran mTOR sehingga menyebabkan modifikasi dalam transportasi nutrisi plasenta dan akibatnya mengubah pertumbuhan janin. Untuk regulasi pemrograman janin yang terganggu pada jenis kelamin, tingkat pertumbuhan janin yang lebih cepat dengan investasi yang lebih sedikit dalam pertumbuhan plasenta sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekurangan gizi. Perbedaan dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup ini menunjukkan bahwa janin laki-laki dan perempuan mungkin tidak memiliki respon yang identik terhadap stresor intrauterin. Dan bukti menunjukkan bahwa perbedaan kerentanan terhadap gangguan pemrograman janin berpotensi dimediasi oleh perbedaan spesifik jenis kelamin di plasenta.
Di sini untuk kebutuhan gizi pada ibu, ini ada kalori. Pertumbuhan dan pemeliharaan janin itu sekitar 80.000 kalori per 280 hari selama masa kehamilan, dan perharinya itu sekitar 300 kalori. Pada trimester 1 itu meningkatnya minimal karena ibu biasanya masih mual muntah, dan untuk trimester 1, 2, dan 3 terus meningkat sampai akhir kehamilan. Untuk proteinnya, kebutuhan selama kehamilan 5-6 gram per hari. Ini meningkatnya pada ortinin, glisin, tuerin, dan prolin, dan menurun pada alanin dan glutamat. Di sumber protein hewani, ini daging ya, daging, telur, dan keju misalnya. Untuk vitaminnya ada asam folat, vitamin A, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C. Untuk mineralnya ada Fe, kalsium, zinc, iodin, kalium, dan natrium. Selanjutnya saya lanjutkan ke moderator. Bu Rini, silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 5, Mbak Tari, Mbak Ayu, Mbak Betty, dan Mbak Rofi untuk presentasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh kelompok 6 ya, tentang implantasi dan perkembangan plasenta terkait dengan endokrinologi, hormon-hormon plasenta, dan transport nutrisi dalam perubahan pertumbuhan janin. Dari teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Mbak Tari dan Mbak Ayu sudah siap menjawab ini, teman-teman. Bu Rini mau izin bertanya. Oh iya, siap. Mbak Siti Isma. Ya, kan saya praktek di PPM lah, itu nemuin kan kalau biasanya kalau habis melahirkan itu kan tali pusat langsung dipotong. Nah, sekarang itu di punya saya praktek itu tali pusat itu tidak dipotong, menunggu 1 jam baru bisa dipotong. Plasentanya itu dikum dulu, tahu dikum nggak Bu Rini? Di apa ya? Ditaruh di baskom dulu, terus habis itu plasentanya dikasih air panas. Tapi yang nggak berdidih lah, anget gitu. Nah, terus itu kata bidannya itu biar nutrisinya yang sisa-sisa di plasenta itu bisa masuk. Apakah benar dari yang saya nemuin kasus di itu? Apa ada jurnal yang ditemui tentang itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma. Ini mungkin terkait dengan DCC ya, delayed clock cramping, tentang penundaan pemotongan plasenta. Banyak jurnal-jurnal mungkin dari pemateri sudah menemukan jurnal-jurnal terkait DCC, tentang keamanannya, bagaimana penerapannya, dan sebagainya. Ternyata sudah ada penerapan ya di BPM-nya Mbak Siti Ismah tentang DCC ini. Ya. Nanti bisa ditanggapi dari pemateri. Ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Mestinya banyak yang bisa ditanyakan ya. Materi yang sejak kelompok cukup menarik. Kemudian ada beberapa istilah yang mungkin perlu ditanyakan ya, maksud istilahnya apa gitu ya. Jangan sampai hanya selintas lalu pokoknya rampung gitu ya. Yuk silakan. Banyak yang bisa ditanyakan ke kelompok. Ya, ayo, mungkin ada yang menemukan kelainan-kelainan plasenta ya. Kan banyak kelainan plasenta, kelainan sirkulasinya. Silakan nih.
kesempatan diskusi nih. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Jika kehamilan gemeli itu kan ada yang 1 plasenta, ada yang 2 plasenta. Jika kehamilan gemeli dengan 2 plasenta, semisal itu ada kelainan tidak, yang satu itu normal, yang satu abnormal, itu kan juga tempat juga mempengaruhi. Contohnya di korpus dia lebih mendapatkan nutrisi yang bagus daripada yang di bawah. Nah, selain kelainan itu yang terjadi, itu apa faktor-faktor yang mungkin ada nggak kelainan, yang satunya kok bagus, yang satunya nggak, selain tempatnya yang di fundus sama yang mungkin yang di korpus sama yang di bawah itu. Terima kasih. Yang ditanyakan Didik, kalau kembali ada 2 kondisi, ada 2 plasenta dengan kondisi yang berbeda. Yang ditanyakan apanya? Ya. Nah, itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi selain mungkin dari sisi tempat, kalau yang di korpus mungkin kan lebih banyak menyerap nutrisi yang baik daripada yang mungkin letaknya agak di bawah, seperti Ya. itu, Ibu. Oke. Ini faktor-faktor. Ya. Yang lain silakan. Tadi titiknya ada di gemeli ya. Gemeli kalau ada 2 dengan dia misalnya bukan mono ya, mungkin dia ada 2 plasenta ya. Itu nanti apa penyebabnya, kenapa ukuran, misalnya ada satunya mungkin ukurannya normal, satu yang nggak normal, atau mungkin ada perbedaan fungsi. Apakah semata-mata itu karena posisi implantasinya, ataukah ada faktor yang lain mempengaruhi perbedaan kedua plasenta itu ya? Ya, padahal itu kan termasuk istilahnya bahasa awam itu satu sumber, satu ibu. Kenapa yang membedakan tuh apa selain dari tempat implementasinya? Ya, mungkin bisa nanti kelompok bisa menjawabnya ke arah yang gemeli dizigotik, gemeli monozigotik gitu ya. Ya, nanti dari yang dizigotik dan monozigotik itu mana yang lebih bermasalah untuk plasenta ya. Dizigotik berarti yang kehamilan gemeli tapi dengan sel telur yang lebih dari 1. Kalau monozigotik berarti hanya 1 sel telur ya, membelah gitu ya. Silakan kelompok nanti arahnya ke sana ya. Kemudian tadi yang lotus, maksudnya lotus juga ya, walaupun singkat ya lotus bird-nya ya, atau yang delay tadi atau istilahnya lotus ya, itu nanti tolong diberi informasi ke kelas juga, apakah sarannya bagaimana pertimbangannya nanti, terutama untuk sarannya ya. Saran kalau memang lotusnya dilakukan, nanti sisi positifnya apa, sisi negatifnya mana, sehingga nanti kita bisa punya gambaran nanti ke arah memutuskannya ke arah mana ini, apakah mau menerapkan yang delay ya, delay clamping itu, atau mau yang early ya, ada positifnya, ada negatifnya ya. Ada lagi yang menanyakan kelas, yuk silakan. Plasenta. Kalau kelainan-kelainan bentuk plasenta saya kira sudah bisa ya, saxenturiata, bilobata dan sebagainya. Kemudian jangan lupa kalau kita sedang partes ada permukaan maternal dan permukaan fetal yang harus diperiksa secara teliti gitu ya. Ya, sirkulasi, pembentukan saya kira tadi kelompok sudah menjelaskan secara cukup jelas ya untuk pembentukannya ya. Ya, terkait juga dengan korpus luteum tadi kelompok sudah menjelaskan. Ya. Mungkin yang kurang ini saya malah di hormonnya ya. Banyak hormon ya, banyak banget hormon yang dihasilkan oleh plasenta gitu ya. Dengan istilah-istilah tadi ada MM apa dan sebagainya itu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Itu kan hormonnya macam-macam ya, ada yang nanti berpengaruh pada peningkatan glukosa gitu ya. Nanti harusnya diketahui juga kalau ternyata ibu hamil dengan diabetes dampaknya apa gitu ya. Kenapa kadar gulanya bisa naik? Ya, ada HPL, ada apa tadi? Banyak sekali hormonnya ya, ada HPL, ada HCG, ada resistin, ada leptin, macam-macam hormon ya. Pastikan lo ya tahu keterkaitan antar hormon itu ya. Yuk silakan tanya lagi.
Ini nggak tutup dulu sesi tanya jawabnya sebelum ada 2 orang lagi yang tanya ya. Saya ini dipaksa tanya ya. Atau mungkin dari kelompok ada yang sudah siap menanggapi pertanyaan tadi. Pertama dari Mbak Siti Ngisma tentang DCC, jurnal-jurnal yang terkait dengan DCC dan keamanannya. Yang kedua pertanyaan dari Mbak Dian. Silahkan dari kelompok atau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Bu Rini, saya Revika. Ya, silakan Mbak Revika. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Izin bertanya, kan tadi tuh ada di materi transport nutrisi. Nah, ada kata-kata janin laki-laki dan perempuan itu mungkin tidak memiliki respon identik terhadap stresor intrauterin. Gimana, tolong berikan contoh stresor intrauterin yang bagaimana yang dimaksud di materi tadi. Terima kasih. Saya ulang ya Mbak Revika terkait dengan materi transport nutrisi pada janin itu terkait pada janin laki-laki dan perempuan. Tadi ada respon stresor intrauterin yang bagaimana yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin seperti itu Mbak Revika. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Bisa ditangkap oleh kelompok. Kelompok paham dengan pertanyaannya Mbak siapa tadi, Mbak Revika ya? Sudah paham ya? Jadi nek boleh saya ulang lagi pertanyaannya ya, apakah ada perbedaan terhadap stimulasi sirkulasi uteroplasenter pada fetus jenis kelamin laki-laki dan fetus jenis kelamin yang perempuan ya. Ya, ada bedanya nggak hamil dengan fetus laki-laki dan fetus perempuan terhadap sirkulasi uteroplasenter ya? Ya, menjawabnya kira-kira ke arah mana? Menjawabnya kira-kira ke arah hormon yang dimiliki oleh fetus tersebut ya. Jadi harus melihat lagi untuk hormon fetus laki-laki nanti sifatnya bagaimana atau hormonnya apa ya. Nanti yang fetus perempuan nanti hormonnya apa, arahnya kemana ya. Oke. Berat ya pertanyaannya ya, tapi saya yakin bisa menjawab ya kelompok ini ya. Satu lagi pertanyaan, Bu Rini, monggo. Ya, monggo silakan teman-teman. Ada yang Izin bertanya, Bu. Ya. Oh iya, Mbak Nuri, silakan. Ya. Saya Nuri izin bertanya. Saya menemui beberapa kasus kurang lebih tiga ibu hamil yang mengalami melahirkan usia kehamilannya preterm. Yang saya temui itu bayinya itu usia kehamilan kurang dari 6 bulan. Dari ketiga kasus tersebut, pada saat melahirkan bayi bisa lahir dengan selamat, tapi walaupun pada akhirnya dari ketiga tersebut bayinya meninggal. Namun dari ketiga tersebut mengalami retensio plasenta. Apakah usia kehamilan juga mempengaruhi perlekatan plasenta tersebut, atau mungkin karena kondisi tertentu pada ibunya? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Saya ulang pertanyaannya ya Mbak Nuri terkait dengan kelahiran partus preterm pada usia kehamilan kurang dari 6 bulan. Bayi itu bisa lahir normal, akan tetapi terjadi retensi jadi faktor-faktor plasenta itu apakah karena faktor umur kehamilannya yang kurang atau ada faktor-faktor lain seperti itu ya Mbak Nuri? Ya Bu. Ya, jadi ditangkap oleh kelompok nggih? Ya, mungkin kelompok arahnya nanti untuk pertanyaan ini bisa mengarahkan melihat dulu faktor-faktor resiko pada retensio plasenta apa saja ya.
faktor-faktor red plus itu apa saja, kemudian nanti dikaitkan coba apakah memang faktor resikonya ada yang terkait dengan preterm, atau mungkin harus melihat pretermnya itu karena pengaruh apa saja. Mungkin ada satu faktor resiko yang dia bisa menyebabkan preterm, tapi juga sekaligus bisa menyebabkan terjadinya red plus ya. 10 menit untuk kelompok ya. Atau mau Bu, maaf, mau mencoba menjawab yang dari Siti Ismah. Silakan, yuk. Tadi kan pertanyaannya apa sisi positif sama negatif dengan adanya penundaan pemotongan tali pusat. Saya mencoba menjawab, ini ada jurnal penelitian dari Stikes Muhammadiyah Gombong pada tahun 2018. Di sini penundaan penjepitan tali pusat dapat berefek pada nilai hematologi bayi baru lahir. Posisi positifnya dari penundaan penjepitan tali pusat ini diantaranya yaitu mencegah anemia, meningkatkan kadar hematokrit, kemudian mengurangi kejadian perdarahan postpartum, mengoptimalkan transfusi oksigen ke bayi, kemudian meningkatkan kedekatan ibu dan bayi, serta meningkatkan pertumbuhan otak. Namun, sisi negatifnya atau kerugiannya dari penundaan penjepitan tali pusat ini adalah terjadinya hiperbilirubin dan polisitemia pada bayi baru lahir. Seperti itu. Bagaimana, Mbak Siti Ismah? Gimana Mbak Siti Ismah dengan jawaban Mbak Rofi tadi? Jadi ada segi positif dan negatifnya ya dari dilakukannya penundaan pemotongan tali pusat. Sudah dijelaskan Mbak Rofi, gimana Mbak Ismah? Iya, masih ada unek-unek ya. Apa kalau itu kan belum dipotong tali pusat, apa masih bisa terjadi adanya transfer makanan yang tersisa di plasentanya itu? Terus maksimal berapa jam penundaan pemotongan tali pusatnya itu? Terima kasih. Mau bantu jawab ya. Untuk penjepitan plasenta, saya dapat dari jurnal NCBI di sini disarankan minimal 2-3 menit setelah lahir pada penghentian denyut jantung tali pusat. Dan ini menyebabkan sejumlah darah ditransfusikan dari plasenta daripada penjepitan tali pusat dilakukan segera setelah melahirkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi perpindahan sekitar 80 ml darah dari plasenta pada 1 menit setelah lahir, mencapai sekitar 100 ml pada 3 menit setelah lahir. Gitu. Nah, terus ini jumlah darah yang didapatkan dari penundaan plasenta itu keluarnya sekitar 40-50 mg per kilogram. Nah, jadi sekitar 75 mg per kilogram zat besi ini yang tumbuh di zat besi tubuh yang dilahirkan oleh bayi lahir cukup bulan. Nah, volume total zat besinya ini mencapai 115-120 mg berat badan. Nah, si kadar zat besi ini akan mempengaruhi kadar zat besi bayi setelah lahir sampai 12 bulan pertama. Jadi mencukupi gitu kalau misalkan dilakukan delay cord tali pusatnya gitu. Untuk segi zat besinya jadi mempengaruhi gitu untuk penundaan plasentanya. Mungkin ada yang ditambahkan? Ya. Mungkin kelompok bisa mencarikan informasi gitu kan. Tadi kan dikatakan tadi ada kalau ditunda 1 menit 80 gitu ya, sampai menit ketiga nanti sampai 100 gitu ya. Mungkin bisa dicarikan informasi. Tadi kayaknya Mbak Tri udah menyampaikan ya, kalau ditunda sekian nanti berapa zat besi yang bisa masuk ke tubuh gitu ya. Tapi perlu dicarikan informasi tambahan ya, dari zat besi yang masuk ke tubuh sekian itu, berapa yang akan dirubah menjadi bilirubin. Ya, berapa yang akan menjadi bilirubin, kemudian melihat lagi kapasitas hepar pada bayi baru lahir dalam merubah bilirubin indirect menjadi bilirubin direct itu berapa maksimalnya. Ya, karena kita tahu ya kalau misalnya iterik itu kan yang diukur bilirubin indirect sama bilirubin direct. Jadi cara gampangnya kita akan melihat dari zat besi yang masuk sekian tambahan dengan delay tadi itu nanti dia meningkatkan kadar bilirubin itu berapa, terutama bilirubin indeksnya.
meningkatkan bilirubin indireknya menjadi berapa. Ya. Sehingga nanti kita bisa memutuskan apakah dengan peningkatan kadar bilirubin yang sekian tingginya itu masih bisakah dikompensasi oleh hepar ya, masih bisakah dikonjugasi untuk menjadi bilirubin direct ya. Karena kalau nanti heparnya tidak bisa mengkonjugasi berarti kan indireknya berlebih ya. Indireknya nggak bisa dibuang lewat urin, nggak bisa dibuang lewat feses ya, karena dia nggak terikat oleh air ya. Nanti dia akan masuk ke membran-membran sehingga merusak membran ya, yang kita katakan ikterik. Nah itu yang harus dipastikan lagi ya. Karena kalau kita melihat, memang kita kan EBP ya, evidence based practice ya. Ini contoh kita EBP, kita bahas ini, kita bahas untuk APN. APN itu kan segera ya, kurang dari 1 menit dipotong tali pusat ya. Ya. Tapi karena kita mau belajar EBP, kita mau tinjau lagi kira-kira yang di APN itu kira-kira sudah sesuai atau belum. Nah, membuktikannya dengan tadi, dengan penundaan sekian menit, berapa zat besi yang masuk, dari zat besi yang masuk itu, maka berapa yang jadi bilirubin indirect. Dikrosekan lagi dengan kemampuan konjugasi oleh hepar itu bagaimana. Ya, saya cari dulu ya. Oke, terus saya tambahin sedikit untuk penjelasan yang lotus ini ya. Ya, lotus itu kan berarti kita tetap ya ada hubungan antara janin dengan plasenta kan ya. Ya, itu kalaupun nanti ditemukan hasilnya baik, terbukti dengan baik ya dari penjelasan kelompok ini, tadi misalnya memang mencegah anemia. Ada hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Ada terutama yang gampang ini adalah pada pengaturan posisi. Pada pengaturan posisi ya. Pada pengaturan posisi. Yang paling bahaya itu pada saat kalau kita memutuskan lotus atau pada saat kita memutuskan delay ya, posisi antara plasenta dengan janin harus setara, seimbang loh. Sama rata maksudnya, sama rata. Ya, yang bermasalah nanti adalah kalau posisi janin ini ya, posisi janinnya tidak rata dengan plasenta. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau plasentanya lebih tinggi nggak masalah ya, plasenta lebih tinggi nggak masalah. Ya, yang masalah nanti adalah kalau janinnya posisinya lebih tinggi daripada plasenta. Biasanya begitu, biasanya gitu. Janin ada di posisi di alasi di daerah yang lebih tinggi, plasenta itu di sebelahnya dengan posisi yang lebih rendah. Kalau plasentanya lebih rendah, kita ingat loh ya kalau darah itu punya berat jenis ya. Berat jenis itu nanti akan ikut gaya gravitasi sehingga darah dari janin bukannya mendapat pasokan dari plasenta, karena plasentanya kan sudah tidak dapat darah lagi dari jantung kan, maka tekanan di plasenta ini akan lebih rendah daripada tekanan jantungnya bayi. Kalau mau darah dari plasenta ngalir terus ke bayi, plasentanya posisinya harus sama rata atau dia lebih tinggi dari janin. Tapi kalau janinnya kita salah atur posisi, janinnya dia lebih tinggi daripada plasenta, berarti justru jantung yang dari janin ini akan masuk ke plasenta. Maka kita punya efek kebalikan. Bukannya darah dari plasenta masuk ke janin, justru darah dari janinnya akan masuk ke plasenta. Nah, ini harus dipertimbangkan. Ya, harus hati-hati di situ. Nah, jadi memang ada kelemahan, ada kesulitan untuk melakukan teknik lotus yang benar ya. Nah, selain itu tadi kita masih perlu bukti, perlu pemaparan kalau dia meningkatkan bilirubin indireknya berapa persen ya. Nanti kemampuan heparnya bagaimana ya. Atau ada yang mau menambahkan diskusi untuk pertanyaan yang ini terkait lotus atau delay cord clamping? Karena yang saya lihat dari WHO itu sekarang masih kita nggak delay ya, kita masih early ya, early cord clamping ya. Ya, jadi potong tali pusatnya masih dalam 1 menit pertama, kecuali ya 1 menit pertama ya, 1 menit pertama kita potong kecuali kalau dia mengalami suatu kondisi tertentu, misalnya dia mengalami bayinya lahir dengan anemia berat, berarti nanti kita masuknya ke penanganan yang lotus, jadi alternatif. Tapi selama kondisi bayinya oke, bayi berlahirnya oke, maka belum dianjurkan untuk delay ya. Delaynya ini loh ya, delaynya berapa yang kita ini kan 1 sampai 3 menit kan nggak delay ya, itu kan aturan APN yang normal ya. Ya kan? Kalau aturan APN yang normal kan memang 1 sampai 3 menit kan setelah kita suntik oksitosin ya. Betul nggak? Ya, jadi yang dikatakan 1 sampai 3 menit itu bukan delay, itu sudah masuk ke APN karena setelah suntik oksitosin baru kita potong ya. Ya, yang dikatakan delay, sesungguhnya delay ya pasti yang lebih dari 3 menit tadi.
Jadi kalau kita masih 1-3 menit ya namanya nggak delay, memang sesuai dengan APN ya. Untuk menambahkan tadi sekitar 80 mili per menitnya darah dari ibu ke janin ya. Oke, silakan ada yang mau menambahkan diskusinya? Ya. Sambil kelompok mau dicoba carikan jawabannya sekarang apa kepiye yang tadi? Mbak Tari CS? Masih dicari, Bu. Oke, sambil dicari ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya silakan Mbak Rini, Bu Rini. Ibu, untuk pertanyaan kedua dari Mbak Dian ya tentang family tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kelainan-kelainan pada plasenta yang misalnya dizigotik itu plasenta satunya bagus, yang lain jelek, itu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa saja? Pertanyaan ketiga dari Bukan di tas putih itu. Kelompok, Bu Rini kayaknya sinyalnya ya. Jadi kelompok silahkan menanggapi tadi pertanyaannya Mbak siapa ya? Mbak Revik, siapa yang tanya tadi ya? Mbak Dian ya, Mbak Dian ya. Mbak Dian tadi menanyakan untuk gemeli itu apakah mungkin kondisi kalau misalnya dia 2 plasenta, apakah mungkin ada perbedaan 2 plasenta itu? Kalau memang ada perbedaan, faktor apa yang menyebabkan perbedaan? Apakah semata-mata hanya lokasi implantasi yang berbeda, ataukah ada faktor predisposisi yang lain ya? Kelompok silakan. Kelompok atau menjawab yang lain dulu? Tadi ada transport nutrisi, Mbak Revika. Terus dari Mbak Nuri tadi menanyakan untuk transport nutrisi yang terkait dengan jenis kelamin fetusnya ya. Kemudian yang Mbak Nuri tadi ya, retensio plasenta pada preterm. Apakah memang karena preterm itu berimbas pada red plus atau ada faktor lain ya, atau tidak ada koneksi antara preterm dengan red plus? Silakan. Atau kalau kelompok ini sedang mencari, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah membaca
pernah mendapatkan informasi mau sharing mungkin? Silakan. Terkait dengan 3 hal yang belum terpecahkan tadi. Gemeri 2 plasenta, transport nutrisi, berbeda antar jenis kelamin fetus, kemudian ada red plus ya pada preterm ya. Oke. Siapa yang mau bantu? Yuk. Dibantu, nanti nilai tugasnya tak kasih 95 wes, cepet. Yuk. Biar gendut IP-nya. Bantu, keliru-keliru ya nggak masalah, kita kan sharing ya. Ya, siapapun yang bantu, siapapun yang kasih pendapat, tetap saya nanti catat poin ya. Silakan. Ibu mau coba jawab yang Ya, silakan. retensio prematur. Ya. Kan untuk retensio sendiri, faktor-faktor risiko dari retensio sendiri kan bisa aja kayak kontraksi rahimnya yang kurang kuat, terus bisa juga karena berapa kali ibunya pernah ngelahirin, kayak gitu, berapa kali ibunya pernah hamil. Nah, terus persalinan prematur sendiri jadi salah satu resiko buat retensio, yaitu kehamilan yang di bawah 34 minggu itu jadi salah satu faktor di retensio. Jadi terjadinya retensio plasenta. Kenapa gitu? Karena karena kan plasenta itu karena plasenta itu udah bakal bertahan selama 40 minggu gitu di 40 minggu di dalam rahim gitu. Jadi kalau misalnya nanti prematur bisa aja kan si plasentanya masih nempelnya masih cukup kuat gitu, sedangkan plasentanya dipersiapkan untuk 40 minggu gitu. Kali Januari, mungkin yang lain bisa menambahkan. Oke. Jadi karena tadi ada faktor resiko, faktor predisposisi ya untuk retensio plasenta macam-macam ya. Kemudian tadi yang terakhir nih yang menarik nih, kalau preterm ya, kalau preterm kenapa bisa red plus? Kalau dari Mbak Ayu menyatakan bahwa mungkin kalau dia preterm plasentanya belum siap untuk lepas gitu ya. Nah, berarti plasenta belum siap untuk lepas ini kan nanti kalau apa ya, kalau ngomong secara ilmiah kan nggak boleh bilang oh plasentanya belum siap lepas ya, karena dia harusnya lepas 40 minggu. Harusnya kita ada penjelasan yang lebih ilmiah lagi untuk mendetailkan penjelasan Mbak Ayu tadi ya. Yang dimaksud plasenta belum siap lepas sebelum 40 minggu itu apa ya? Apa yang terjadi di dalam jaringan uterusnya? Ya, begitu ya. Oke. Ayo, silakan bantu yang lain. Bantu. Yuk, Bu Rini kelasnya dirangsang-rangsang. Bu Rini? Bu. Ya. Ya, Bu. Ya. Bu Rini biasanya pinter ngerangsang, kelasnya dirangsang ya. Sama Bu nggak mudeng juga. Ya, dirangsang, mungkin ada teman lain yang ingin ini ya.
memberikan ya, silakan yuk. Oke. Monggo teman-teman, tadi terkait dengan retensio plasenta, tadi pertanyaan Mbak Duri. Nanti bisa dibantu faktor-faktor yang menyebabkan risiko retensio plasenta dulu apa? Dengan apakah ada kaitannya dengan kehamilan preterm atau persalinan preterm? Mbak Tanisa mungkin. Mbak Tanisa ada yang bisa di-share? Sharing-sharing silahkan. Kepada teman-teman yang lain bisa membantu kelompok atau kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan kedua, ketiga dari pertanyaan Mbak Dian dan Mbak Revika terkait dengan Mbak Revika tadi terkait dengan stimulasi sirkulasi uteroplasenta pada janin laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaannya? Mungkin ini terkait dengan hormonal ya, kalau pada janin perempuan kan lebih tinggi estrogen progesteronnya dan pada laki-laki testosteron, apakah itu ada kaitannya? Ya. Nah, itu cara merangsang yang benar seperti itu. Ya, saya rangsang lagi untuk yang kalau Bu Rini sudah memberikan rangsangan yang bagus itu untuk yang perbedaan sirkulasi uteroplasenta pada fetus laki-laki dan fetus perempuan dikaitkan dengan kalau perempuan punyanya estrogen progesteron tinggi, kalau laki-laki dia punyanya testosteron ya. Oke. Saya rangsang untuk yang preterm tadi, yang plasentanya red plus ya. Oke, dalam pelepasan plasenta itu kita ada dua mekanisme. Yang pertama mekanisme kontraksi kan, rahimnya berkontraksi. Ya, rahimnya berkontraksi sehingga nanti plasenta itu kan jaringannya nggak bisa berkontraksi. Jadi kalau rahimnya berkontraksi, plasentanya nggak bisa berkontraksi, otomatis ada lapisan yang lepas kan. Nah, mekanisme yang kedua pada pelepasan plasenta adalah karena terutama mayoritas plasenta lepas kan dari tengah dulu ya. Dia darah yang lepas di tengah itu akan menggenang banyak, kemudian nanti akan mendesak pinggir-pinggir dari plasenta untuk lepas juga. Mungkin bisa dikaitkan untuk yang preterm ini dikaitkan dengan kemampuan kontraksi. Ya, sama nggak kemampuan kontraksi uterus pada yang kehamilan eterm dengan preterm? Kemudian tadi kalau kita katakan pelepasan plasenta mayoritas dari tengah itu darahnya nanti akan mengisi tengah dulu, banyak store sel dulu di tengah plasenta, kemudian baru dia akan mendorong pinggir-pinggirnya plasenta untuk lepas. Sama nggak jumlah darah pada persalinan preterm sama yang aterm? Nah, itu rangsangan saya ya, silakan ya. Semoga reseptornya bisa nangkep ya, kelompok ya. Oke, terus pertanyaannya tadi Mbak Sopo mau ya, Mbak Dian ya. Jadi kalau kembali tadi plasentanya berbeda ke piye itu? Harus lihat lagi, silahkan. Tadi udah saya rangsang sedikit, ada disigotik dan monozigotik. Apa yang terjadi dengan disigotik dan monozigotik? Mungkinkah kalau dia dari ibu yang sama? Ya, kalau kita melihat misalnya kita punya dua anak, yang satu misalnya sehat, saya pas hamil anak pertama sehat, hamil kedua terpapar sesuatu, bisa nggak kualitas anak yang kedua ini berbeda dengan kualitas anak saya yang pertama? Ya, kalau disigotik itu kan berarti sel telurnya satu ya. Disigotik dua, sorry. Disigotik sel telurnya dua ya. Ya, berarti dengan dua sel telur ini, apakah bisa mungkin ada perbedaan? Perbedaan dari si mana? Sisi kromosom mungkin saya nggak tahu ya. Ya. Kemudian kalau dua sel telur, misalnya satu dari ovarium kanan, satu ovarium kiri, apakah bisa dipastikan kesehatan kedua ovarium ini memang sama? Nggak ada sumbatan, sama-sama nggak ada sumbatan ya. Ya. Kemudian kalau yang dia disigotik juga harus dilihat juga. Disigotik itu juga kemungkinan besar, pasti spermanya dua ya. Apakah ada perbedaan antara sperma ya, sama-sama diejakulasikan di waktu yang sama? Ya, atau mungkin kalau kita pernah dengar ada kehamilan kembali yang dia kejadiannya nggak bareng. Ya, jadi kalau saya misalnya hamil sekarang ini sajane satu, sebenarnya satu ini fetusnya ya, tapi kemudian di bulan berikutnya karena suatu hal saya ada permasalahan di hormon yang nggak seimbang gitu ya, kemudian saya masih mengeluarkan sel telur lagi di bulan berikutnya. Ya, itu namanya superfetasi atau superfetusi ya. Superfetasi artinya sudah hamil tapi kemudian terjadi kehamilan berulang. Hamil, mungkin saya dari ovarium yang kanan,
bulan depan saya ovulasi lagi, ternyata ada sperma yang masuk dan membuahi lagi. Itu superfetusi ya. Ya, itu coba dilihat oleh kelompok ya. Kelompok masih kuat ya? Ya, oke. Nah, itu sudah dirangsang-rangsang banyak itu. Kelompok bisa mencoba menjawab, teman-teman bisa mencoba menjawab juga. Ya. Ya, tapi kalau mau menjawab itu syarat utamanya alisnya jangan ketemu di bawah ya, di tengah ya. Alisnya jangan ketemu di tengah, kelopak matanya nggak usah naik-naik kayak gitu, kayak Mbak Rofiatus itu gitu ya. Ya, jadi alisnya nggak usah ketemu ke tengah, kelopaknya nggak usah naik, itu malah justru menghambat aliran darah yang ke otak, kita nggak jadi mikir ya, nggak bisa mikir ya. Yuk. Go enteng weh, tenang aja yuk. Kita kayaknya satu kelompok aja ya hari ini ya. Ya, kelompok plasenta aja ya. Sudah cukup asik, sudah cukup puas juga untuk hari ini. Tapi dengan tadi menjawab tadi silakan. Yang paling gampang silakan yuk. Atau silakan yuk. Menjawab pertanyaan dari Revika ya Bu, yang stresor intrauterin dari janin laki-laki dan perempuan. Ya. Di sini di penelitian ditinjau dari 2007 untuk hormon perempuan kan emang yang dari estrogen dan progesteron naik, dan hormon yang dari laki-laki itu kan udah jelas di testosteron dan itu ditinjau oleh Renzi dan rekannya mengidentifikasi jenis kelamin laki-laki sebagai faktor resiko independen untuk hasil kehamilan yang merugikan. Karena kan yang hamil otomatis perempuan ya Bu, jadi hormonnya kan hanya estrogen dan progesteron. Termasuk tingkat kelahiran yang prematur itu jadi lebih tinggi, dan diabetes gestasional juga akan lebih meningkat untuk janin laki-laki, dan bisa terjadi makrosomia dengan bukti adanya menunjukkan bahwa perempuan memiliki hasil yang lebih baik. Untuk periode perinatalnya terutama pada bisa kelahiran untuk prematur, untuk bisa melahirkan prematur. Di sini tahun 2010 laboratorium David Barker mengusulkan bahwa anak laki-laki itu hidup dalam bahaya di rahim ibu karena hormon laki-laki itu kan testosteron yang tidak ada dimiliki oleh perempuan. Itu Bu, karena strategi pertumbuhan mereka itu yang sangat berisiko, yang didasari dengan tingkat pertumbuhan janin yang lebih cepat, jadi investasinya yang lebih sedikit dari pertumbuhan plasenta, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekurangan gizi. Ya. Itu Bu. Ya, cakep jawabannya ya. Ya. Sudah paham belum penjelasan Mbak Betty? Terkait tadi rangsangan yang diberikan Bu Rini, kalau fetus yang perempuan hormonnya progesteron dan estrogen, laki-laki ini testosteron. Kita ingat dong sifat dari progesteron dan estrogen. Progesteron itu sifatnya adalah sekresi kan ya, dan estrogen adalah proliferasi gitu ya. Nah, untuk menjaga agar plasentanya tumbuh tebal, tumbuh dengan baik, perlu estrogen. Karena dia nanti ke proliferasi, penambahan jumlah sel ya. Kalau mau sirkulasi darah yang ke plasenta oke, sirkulasi uteroplasentalnya oke, maka progesteronnya harus tinggi. Maka kalau janinnya fetusnya itu perempuan, berarti dia menambah jumlah hormon estrogen dan progesteron di tubuh ibunya. Nanti menambah ukuran dari plasentanya, masih dalam kategori normal ya. Kemudian dia juga akan menambah aliran darah atau sirkulasi udara uteroplasentarnya. Tapi kalau kita punyanya testosteron ya, kalau janin kita testosteron ya, testosteron ini akan menekan kadar estrogen dan progesteron dari ibu. Sehingga testosteron menekan kadar estrogen dan progesteron dari ibu, yang ya nanti ya efeknya kebalikannya tadi lah ya. Plasentanya tidak bisa membesar, sirkulasi darahnya nanti akan terganggu ya. Sehingga nanti resikonya bisa IUGR, tadi kata Mbak Betty ya, lebih tidak bertahan lama dibandingkan yang fetusnya yang perempuan gitu ya. Nah, ini juga masukan, ini berarti ini masukan untuk kita juga gitu ya. Jadi kalau kita nanti tahu jenis kelaminnya laki-laki, pastikan bahwa kondisinya semuanya baik-baik saja ya. Ya,
Kemudian laki-laki berarti menambah indikasi untuk pemeriksaan USG. Seandainya ibunya belum mau USG, mungkin bisa kita berikan Penkes ya, dengan penjelasan yang dia bisa tangkap lah ya, dengan kata-kata yang orang awam tahu gitu ya. Terima kasih Mbak Betty. Saya kira itu dari pertanyaannya Mbak Revika ya. Mbak Revika bagaimana? Oke Bu, sampun Bu. Ya, sudah lumayan oke ya. Nanti sambil kita semuanya cari-cari baca-baca jurnal lagi agar lebih mantap gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Betty ya. Oke. Selanjutnya silakan untuk yang pertanyaan dari Mbak Dian sama Mbak Nuri, silakan. Ayang? Ya. Atau ada yang mau bantu tuh? Yang lainnya? Bu Meli biasanya suka dirangsang. Bu mau mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Dian? Ya. Ya, ini dari NCBI. Sekitar 20-25% kehamilan kembar bersifat monokorionik dan sekitar 10-15% kehamilan kembar monokorionik ini mengalami komplikasi sindrom transfusi janin atau fetal transfusion syndrome FFTS karena pembagian plasenta yang tidak sama. Nah, kondisi morbid ini juga dapat mempengaruhi kehamilan triplet monokorionik dan dikorionik. FFTS atau fetal transfusion syndrome ini ditandai dengan ketidaksesuaian pertumbuhan progresif dengan hipovolemia, oliguria, dan oligohidramnion pada janin donor dan kelebihan volume poliuria, polihidramnion, gagal jantung dengan curah tinggi dan hidrop pada janin penerima. Nah, hasil yang terkait dengan kondisi kronis ini sangat buruk dengan 60-90% kehamilan mengakibatkan lahir mati, kematian neonatal atau kecacatan, namun dengan diagnosis tepat waktu dan penentuan stadium dan juga ablasi laser janin secara signifikan meningkatkan hasil perinatal, menghasilkan 70-85% karena mampu membawa setidaknya satu bayi bisa lahir dengan selamat hidup. Dan saat ini tidak ada konsensus mengenai strategi screening yang optimal untuk memungkinkan diagnosis gini FFTS atau fetal tadi itu pada kehamilan 2, kehamilan gemeli ataupun kehamilan kembar 3. Seperti itu. Nah, yang disampaikan Mbak Rofiatus ini namanya Puppet syndrome ya. Puppet tahu nggak Puppet? Puppet itu wayang kulit dulu. Jadi kalau gemeli dia ada sindrom wayang kulit atau Puppet ya. PUPPET kayaknya ya, Puppet syndrome ya. Di mana salah satu janinnya itu tumbuhnya besar, tapi yang satu janinnya nanti tumbuh dengan posisi yang tipis, kering. Nah, tadi yang dikatakan Mbak Rofiatus tadi kan ada penerima ya. Penerima itu artinya berarti yang dia menarik sirkulasi darah harusnya ke janin yang satunya masuk ke sirkulasi darah yang ini ya. Biasanya kalau sindrom transfusi ini terjadi kalau plasentanya satu, ya, jadi janinnya gemeli tapi plasenta satu, atau dia janinnya gemeli dengan plasenta 2 tapi dia bertempelan plasentanya. Jadi posisinya nempel gitu ya. Sehingga nanti ada percampuran aliran darah atau percampuran pembuluh darah ya dari janin ke ibunya, dari satu plasenta ke plasenta yang lain kemudian masuk ke ibunya ya. Sehingga nanti jalurnya itu seolah-olah membentuk suatu persilangan baru ya, yang harusnya masuk ke plasenta yang satunya ternyata dia akan masuk ke persilangan yang satunya. Nah, ini namanya Puppet syndrome ya, Puppet syndrome akibat dari sindrom transfusion tadi ya, fetus to fetus transfusion ya. Oke. Nah, tadi biasanya yang kehilangan aliran ya juga nggak selamat ya, pasti dia kurang darah, nanti metabolisme macam-macam kan terganggu. Yang kelebihan juga akan bermasalah karena dia mendapatkan jumlah cairan yang berlebih ya. Nanti tadi dikatakan ada gagal jantung, ada hidropitalis ya.
cairannya bertambah-tambah dalam tubuhnya gitu ya. Kemudian nanti otomatis kalau dia dapat cairan yang banyak nanti produksi urinnya juga meningkat, polihidramnion ya, amnionnya juga akan naik gitu ya. Ya, itu salah satu penjelasan kalau dia nanti Papet syndrome ya. Ya, saya tambahkan aja, jadi banyak banget untuk penyebab plasenta yang bermasalah tadi ya. Tadi yang dikatakan misalnya ada superfetusi tadi ya, gemeli tapi nggak bareng itu konsepsinya gitu ya. Mungkin yang satu konsepsi sekarang, implantasi, kemudian bulan depan terjadi konsepsi lagi ya. Nah ini nanti kita lihat dulu apakah kualitas yang konsepsi pertama dan kedua ini sama atau tidak. Ya. Kemudian kalaupun sama, karena tadi yang pertama sudah implantasi duluan ya, berarti kan aliran darah dari ibu ke janinnya sudah terbentuk jaringan pembuluh darah yang lebih banyak gitu. Sehingga kalau ada implantasi hasil konsepsi yang kedua berbeda waktu, nanti ya akan mendapatkan aliran pembuluh darah yang berkurang jumlahnya ya. Kemudian ada juga misalnya tadi misalnya ada kromosom ya, kromosom itu kan dipengaruhi oleh, kita sudah bicara kromosom ya di pertemuan yang pertama kemarin, dipengaruhi oleh berbagai macam hal, alkohol, nikotin, faktor-faktor yang lain, radiasi dan sebagainya, nanti bisa terjadi kerusakan kromosom. Nah itu ternyata kerusakan kromosom tidak selalu pada setiap kromosom yang dikeluarkan, tidak selalu pada setiap kromosom atau kromosom autosom setiap hasil konsepsi ya. Ada kromosom yang rusak, ada juga pada tahap tertentu kromosomnya tidak rusak. Lah kita nggak tahu, mungkin pada saat yang gemeli ini terjadi kerusakan kromosom. Salah satu kromosom autosom nanti kalau ada yang rusak bisa menyebabkan pada kelainan pertumbuhan plasenta juga ya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan perbedaan kualitas plasenta pada gemeli ya. Jadi faktornya macam-macam ya Mbak Dian ya. Bisa tadi transfusi ya antar fetus, bisa jadi kelainan kromosom, bisa jadi superfetusi ya, implantasinya nggak bareng, nanti berarti sirkulasi darah untuk implantasi yang kedua sudah tidak sebanyak karena sudah pembuluh darah dari ibu sudah tertarik semua ke Pili Coriolis janin yang pertama ya. Itu ya Mbak Dian? Ya, oke. Ya. Kurang satu pertanyaan yang preterm ya. Preterm ini retensio placenta. Bisa nggak preterm menyebabkan retensio placenta? Bisa banget ya preterm menyebabkan retensio placenta. Tadi kalau Mbak Yu menjelaskan ini ya nggak siap lepas placentanya gitu ya Mbak Yulistari ya. Nggak siap lepas placentanya, nggak siapnya gimana? Bisa dibantu nggak? Nggak siap lepasnya itu gimana? Tadi udah saya rangsang dengan kontraksi, saya rangsang dengan ada mekanisme, kalau lepasnya dari tengah nanti darahnya akan berkumpul dulu, kemudian mendesak pinggir-pinggir plasenta, gitu ya. Bisa bantu mungkin dari kelompok? Ayo deh, gampang nih. Kontraksi hormon apa ya? Oksitosin ya. Kontraksi itu hormon oksitosin. Oksitosin mencapai puncak kapan? Bulan. Jika estrogen progesteronnya menurun, maka oksitosinnya juga meningkat. Yang merangsang. Jadi pada gimana Bu? Bu Rini ya? Iya, memang Bu, salah satu faktor predisposisi terjadinya retensio placenta yaitu adalah persalinan preterm. Ini ada penelitian menurut Endler bahwa persalinan preterm berhubungan dengan kejadian red plus semakin kecil usia kehamilan, resiko red plusnya itu semakin meningkat. Hal ini kan dikaitkan dengan degenerasi fibrinoid dari arterial desi 2 yang menyebabkan persalinan prematur ataupun perlekatan abnormal dari plasenta. Terkait dengan hormon tadi ya, kalau pada persalinan preterm kan berarti usia kehamilannya itu masih kecil ya, berarti hormon estrogen progesteronnya kan kadarnya masih tinggi sehingga kadar oksitosinnya itu juga rendah yang menyebabkan tentunya kontraksi uterusnya juga tidak bisa maksimal. Misalnya karena bayinya bisa lahir normal, bisa lahir dengan lancar, maksudnya kecil sehingga mungkin kontraksi yang dibutuhkan tidak sebesar bila bayinya sudah aterem karena bayinya sudah cukup bulan sehingga bayinya akan lebih besar. Sehingga juga kesusahan pada fase kedua untuk melahirkan plasenta, mungkin seperti itu, Bu. Bentar ya, lagi azan, izin sebentar.
Ya, kita lanjut lagi. Tadi terima kasih Bu Rini masukannya ya. Jadi kalau memang kalau belum aterem berarti kadar oksitosinnya belum terlalu tinggi ya. Kita tahu bahwa oksitosin itu produksinya dirangsang oleh hormon estrogen, tapi oksitosin baru akan bekerja pada saat progesteronnya turun, terutama progesteron ya, karena progesteron punya efek relaksasi, tapi oksitosinnya dia efek kontraksi gitu ya. Maka kalau dalam kondisi kehamilan yang normal kan kita ada Braxton Hicks ya. Braxton Hicks itu berarti progesteronnya mulai turun, oksinya tetap tinggi, progesteronnya mulai turun, oksinya sehingga mulai bekerja menimbulkan kontraksi gitu ya. Sehingga pada kehamilan yang preterm ini karena oksitosinnya belum cukup tinggi dan progesteronnya masih cukup tinggi, oksinya belum cukup tinggi, progesteronnya masih cukup tinggi, sehingga tidak bisa memunculkan terjadinya kontraksi. Kalau tidak ada kontraksi, tentu saja tidak ada proses pelepasan plasenta. Nah, tadi yang saya katakan bahwa bagian yang sering lepas dulu adalah bagian tengah plasenta, itu pada kondisi kontraksinya yang bagus. Pada kondisi kontraksi yang bagus, pada kondisi penempelan plasenta yang dia normal. Sehingga tadi terkait kalau seandainya memang oksitosinnya belum naik, belum bisa bekerja dengan optimal, maka otomatis tidak terjadi kontraksi. Tidak ada kontraksi berarti tidak ada usaha mengeluarkan, tidak ada kontraksi berarti diartikan juga bahwa pada bagian tengah plasenta tidak lepas dulu. Nanti dia akan lepasnya secara perlahan dari tepi, dari pinggir ya. Sehingga kita kehilangan mekanisme stall cell di tengah plasenta yang mendesak pinggir plasenta untuk lepas ya. Jadi itu jawabannya. Jadi preterm bisa mempredisposisi terjadinya retensio plasenta. Selain itu, retensio plasenta dan preterm mungkin juga banyak faktor predisposisi yang bisa mempredisposisi keduanya ini secara bareng. Misalnya kalau kita bilang misalnya hipertensi atau preeklamsi, misalnya kalau kita bilang misalnya anemia, itu juga bisa larinya mempredisposisi retensio plasenta, juga bisa mempredisposisi terjadinya preterm dan banyak lagi faktor yang lain ya. Ya, tapi yang kita cari jawabannya tadi, kenapa preterm bisa menyebabkan red plus ya. Oke. Ya, itu diskusi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Ya. Nah, saya karena ini saya record nanti 4 pertanyaan ini mungkin saya keluarkan 1 TS ya. Ya, jadi silahkan diresum jawabannya tadi ya. Apa itu tadi plasenta, pertimbangan lotus, keuntungan dan kerugian. Tapi kita masih menunggu informasi dari kelompok penyaji ya. Berapa YTC yang masuk, berapa dia akan berubah menjadi bilirubin indirect gitu ya. Ya, masih mampu nggak Hepar untuk mengkonjugasi indirect menjadi direct ya. Kemudian gemeli ya, berbagai macam kondisi yang menyebabkan plasenta pada hamil gemeli ini berbeda kualitasnya ya. Kemudian perbedaan transport nutrisi atau perbedaan sirkulasi uteroplasenter pada kehamilan dengan fetus laki-laki dan fetus perempuan. Kemudian kita juga tadi faktor resiko keterkaitan antara preterm dengan kejadian placenta resten, retensio plasenta ya. Ya. Saya pengennya ngeresponsi, tak evaluasi nih. Saya udah lapar ya, jadi nanti responsinya sendiri-sendiri saja di rumahnya masing-masing ya. Oke. Nanti rekaman kuliahnya saya kirim ya, biar bisa menyimak sambil tiduran ya, agar bisa tobat dari update status WA ya, kayak saya ya. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.